Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara studi kasus mengenai kekehatan dan kelebihan unsur hara makro pada budidaya tanaman jagung di Sukaluyu, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Sambung salam, saya Delia Salsabila dengan NPM 2110631090003. Sambung salam, nama saya Gita Dwi Handayani dengan MPM 211063109.008. Sambung salam, nama saya Rudianto Nugraha dengan NPM 2110631090002. Sambung salam, perkenalkan saya Syaswina Azahra dengan NPM 2110631090023. Dan kami di sini akan menyampaikan hasil wawancara mengenai kekehatan unsur hara makro pada budidaya tanaman jagung untuk memenuhi tugas mata kuliah nutrisi tanaman dan kesuburan tanah. Selamat siang, Pak. Sebelumnya, apa boleh saya mewawancari Bapak? Boleh. Perkenalkan, saya Pak Rudianto Nugraha dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ditemani teman saya, Pak. Boleh? Saya Delia Salsabila, sama dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya Gita Dwi Handayani dari mahasiswa Agroteknologi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan saya Syaswina Azahra dari mahasiswa Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Pak, di sini saya ingin mewawancarai Bapak seputar mengenai lahan jagung ini ya, Pak. Iya. Kalau boleh tahu, saya sedang berbicara dengan Bapak siapa ya, Pak? Oji. Bapak Oji? Ya. Ya, baik, dengan Bapak Oji. Saya mulai pertanyaannya ya, Pak. Mungkin dimulai dari Delia. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu ya, luas tanah yang dimiliki Bapak ini berapa ya Pak? Ya semua ya. Iya. Ya semuanya luasnya itu 5.300 meter. Lalu untuk jagung sendiri berapa? Kalau kita katanya saya bilang 500, tapi ya, ini 1.000 ada ya. 1.000 meter ada ya? 1.000 meter lah. Untuk kalau boleh tahu Bapak jenis tanahnya apa ya Pak di sini? Yang kena tanah apa? Jagung. Oh, jagung. Ya, jenis tanahnya. Oh, jenis tanahnya itu jagung jenis tanahnya apa? Oh, jenis apanya? Belum tahu. Oh, tanahnya enggak. Tanah gembur. Gembur. Tanah gembur. Selanjutnya, jenis jagung yang ditanam itu apa, Pak? Jagung itu terbiwi. Oh, jagung. Jagung. Untuk jarak tanam jagungnya berapa ya, Pak? Dan kalau mah bisa 40-50 lah. 40 ke 50 ya? Iya. Rata-rata ada 50, ada 40. Oh iya. Lalu Pak, untuk sistem tanam yang Bapak gunakan ini menggunakan monokultur atau sistem tumpang sari? Tumpang sari ya, tumpang sari. Iya, dengan apa aja, Pak? Tumpang sari apa ya? Terong. Oh, ada terong, ada paya, ada pisang, itu ada tenyis, banyak itu. Iya, ada kangkung. Awal tanamnya disemai apa langsung ditanam Pak? Langsung tanam. Langsung tanam. Jagung langsung tanam. Umur tanaman jagung ini berapa, Pak? Tetap 31. 3 minggu berarti ya, Pak? Sudah 3 minggu. Sebelum ditanam jagung ini, apakah ditanam dulu tanaman lain, Pak? Sebelumnya itu terong. Terong, sebelumnya terong. Cuma terong. Baru jagung. Lalu Pak, untuk penanaman jagung ini apakah tanahnya diolah terlebih dahulu apa enggak gitu langsung sama Bapak? Diolah dulu, Tanahnya Pak? diolah. Dia diolah dulu. Iya, diolah dicampur. Pas mungkin Bapak kalau pas lagi pengolahan ini ada perlakuan khusus kayak pupuknya atau apanya yang beda? Oh ya, pupuknya itu yang NPK, Oska, Urea. Nanti itu pengobatan nama fosfit. Jadi untuk pemupukan jagung sendiri ini menggunakan pupuk NPK. NPK iya, NPK, Urea, Oska, segala macam. Untuk pemupukan jagung sendiri kan, Pak, ini udah 21 hari ya, Pak? Iya ya. Itu dikasih pupuk apa aja, Pak, kalau ke jagung? Udah, itu aja. NPK, NPK, Urea. Urea, Itu teh dari awal tanam atau di
ada Udah, tahapan nggak Pak? udah tanam. Oh, langsung dicampur gitu Pak? Dicampur. Ya, pakai air. Berarti dikocor gitu ya Pak? Jadi pacar. Oh, untuk dosisnya sendiri apakah berbeda Pak setiap pemupukannya? Nggak ada. Sama. Berarti dari awal pemupukan sampai akhir pemupukan itu sama Pak? Sama. Takarannya juga sama. Sama. Selanjutnya untuk sistem penyiramannya apa Pak? Sama tuh ada air hujan weh. Iya. Air hujan. Jarang-jarang siram hujan. Oh, jarang disiram. Jarang Jadi kalau misalnya nggak ada hujan berarti nggak disiram gitu. Kadang ada. Siram. Kalau boleh tahu Pak, ada nggak Pak kendala atau masalah yang dihadapi pas nanam jagung? Kulitnya gitu. Oh, sulit-sulitnya gitu. Ya. Nggak ada lagi ya. Sama mungkin Pak. Sama bulat. Ya, jarang. Oke Pak, saya rasa hanya itu aja yang ingin Pak. Terima kasih. Dari hasil observasi di lahan budidaya tanaman jagung, kami menemukan dua permasalahan di mana ada tanaman jagung yang mengalami kekurangan atau kekehatan unsur hara makro dan ada juga tanaman jagung yang mengalami kelebihan unsur hara makro. Ini adalah salah satu tanaman jagung yang mengalami kekehatan atau kekurangan unsur hara makro, di mana terlihat dari daun paling bawah terdapat bercak seperti terbakar. Hal ini menunjukkan kekurangan unsur hara makro yaitu kalium. Kemudian ada juga daun muda yang menguning. Hal ini menunjukkan kekurangan unsur hara makro yaitu sulfur. Ini adalah salah satu tanaman jagung yang mengalami kelebihan unsur hara makro, di mana dapat terlihat dari daun jagung yang lebat, warna hijaunya lebih pekat, dan rimbun yang menyebabkan proses pembungaan jadi lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman jagung tersebut mengalami kelebihan unsur hara makro yaitu nitrogen. Selanjutnya, sistem pemupukan. Yang pertama, sistem broadcasting, yaitu pemupukan dengan cara disebar dilakukan apabila jarak tanam yang rapat dan teratur dalam barisan. Biasanya diberikan pada tanaman padi. Kemudian yang kedua adalah ring placement, di mana pupuk ditaburkan di antara ralikan tanaman dan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Biasanya diaplikasikan pada tanaman pohon-pohonan. Yang ketiga ada spot placement. Sistem ini caranya ditaruh di samping tanaman, dibuat lubang sedalam kurang lebih 5 cm. Kemudian pupuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Setelah itu ditutup dengan tanah. Biasanya sistem ini diaplikasikan pada tanaman jagung. Kemudian yang keempat ada sistem foliar application, yaitu pemupukan lewat daun, di mana pupuk dilarutkan ke dalam air dengan konsentrasi yang sangat rendah, kemudian disemprotkan pada daun agar nutrisi dapat mudah terserap oleh stomata. Biasanya sistem ini diterapkan pada tanaman sayur-sayuran. Oke, untuk sistem pemupukan yang digunakan di lahan budidaya jagung Pak Uji, yaitu menggunakan sistem kocor, di mana sistem ini dengan melarutkan pupuk campuran yaitu NPK, urea, dan fosfa secara bersamaan dengan perbandingan 1:2:1 dengan takaran cangkir untuk air 15 liter. Untuk pengaplikasiannya setengah cangkir atau 100 ml untuk pertanaman jagung. Selanjutnya, solusi yang dapat kami ajukan terkait permasalahan yang ada pada budidaya tanaman jagung Bapak Uji. Solusi pertama, memberikan pupuk unsur hara dengan takaran dosis yang sesuai. Alasannya, karena dari hasil wawancara, Pak Uji memberikan pupuk yang berlebihan di fase vegetatif, di mana beliau mencampurkan pupuk NPK, urea, dan fosfa. Oke, kandungan unsur hara yang sedikit harus dilakukannya pemupukan. Kemudian kandungan unsur hara yang berlebihan harus dilakukannya pencucian, yaitu penyiraman yang banyak. Pada fase pertumbuhan vegetatif, pilih pupuk dengan kandungan unsur hara nitrogen yang tinggi.
di mana pupuk yang kami sarankan adalah menggunakan pupuk tunggal, seperti urea. Nah, baru menjelang generatif, bisa menggunakan pupuk majemuk, yaitu pupuk NPK. Solusi kedua, sistem pemupukan yang sesuai anjuran budidaya jagung. Alasannya, karena dari hasil wawancara, Pak Uji melakukan sistem pemupukan dengan cara dikocon, di mana sepengetahuan saya, pemupukan tanaman jagung itu biasanya menggunakan cara spot placement, yaitu pupuk diberikan ke bagian tanah dengan cara di samping tanaman dibuat lubang sedalam 5 cm, kemudian pupuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut, setelah itu ditutup kembali dengan tanah. Solusi ketiga, pola siram yang tepat. Alasannya, karena dari hasil wawancara, Pak Uji hanya mengandalkan air hujan saja, sedangkan tanaman jagung itu perlu asupan air setiap harinya. Oke, pemberian air mesti menyebar ke seluruh media tanah. Penyiraman dihentikan bila air sudah merasa cukup, karena kalau terlalu kebanyakan dapat menghilangkan unsur hara. Jika tanaman kurang air, tanaman akan menjadi kerdil dan perkembangannya menjadi abnormal. Oke, menjelang fase generatif atau pembungaan, air yang diperlukan harus lebih banyak. Solusi keempat, penyiangan gulma. Di mana dari hasil observasi, kami masih banyak menemukan gulma yang tumbuh di sekitaran tanaman jagung. Di mana gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman yang kehadirannya itu tidak diinginkan karena dapat menurunkan hasil. Oke, pentingnya penyiangan gulma adalah untuk menghambat perebutan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Solusi terakhir yaitu pembumbunan tanah. Alasannya, karena dari hasil observasi, kondisi tanahnya itu mengeras dan lengket. Oke, pembumbunan sendiri adalah kegiatan untuk memperkuat berdirinya batang dan perakaran tanaman. Pembumbunan dilakukan dengan cara mencakul tanah di antara barisan, lalu ditimbunkan ke bagian barisan tanaman sehingga membentuk guludan yang memanjang. Oke, selanjutnya mengenai materi pendukung. Keberadaan unsur hara merupakan salah satu indikator kesuburan tanah yang merupakan sumber daya alam utama dalam sebuah kegiatan pertanian. Tanaman dapat tumbuh dan produksi optimal jika kesediaan hara terpenuhi, apalagi pada masa-masa pertumbuhan. Pertumbuhan tanaman tidak hanya ditentukan oleh faktor dalam atau internal, tetapi juga ditentukan oleh faktor luar atau eksternal. Salah satu faktor luar adalah unsur hara esensial. Unsur hara esensial adalah unsur-unsur yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman. Unsur hara makro diperlukan bagi tanaman dalam jumlah yang lebih besar, yaitu sekitar 0,5 sampai 3% berat tumbuh tanaman. Sedangkan unsur hara mikro diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang relatif kecil. Unsur hara makro terdiri dari N, P, K, C, H, O, S, Ca, dan Mg. Dari unsur tersebut, unsur N, P, dan K lah yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang besar. Unsur nitrogen atau N. N berfungsi untuk menyusun asam amino atau protein, asam nukleat, nukleotida, dan klorofil pada tanaman. Manfaat unsur N yaitu membuat tanaman lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tanaman dari tinggi jumlah anakan jumlah cabang, menambah kandungan protein hasil panen. Kelebihan N yaitu warna daun lebih hijau dan lemas, daun tanaman lebat dan rimbun yang menyebabkan proses pembungaan lebih lama. Kekurangan N yaitu daun pada bagian bawah menguning karena kekurangan klorofil. Pada proses lebih lanjut, daun akan mengering dan rontok. Tulang-tulang di bawah permukaan daun muda akan tampak pucat, pertumbuhan tanaman melambat, kerdil, dan lemah. Unsur fosfor. Unsur fosfor berfungsi sebagai penyimpan dan transfer energi untuk seluruh aktivitas metabolisme tanaman, sehingga fosfor dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan akar, menggiatkan pertumbuhan jaringan tanaman, memacu pembentukan bunga dan pematangan buah, memperbesar persentase terbentuknya bunga menjadi buah, serta menyusun dan menstabilkan dinding sel. Kekurangan fosfor. Tanaman jagung yang kekurangan fosfor juga akan menghasilkan tongkol jagung
yang kecil dan ujung jengkel melengkung. Kekurangan fosfor juga bisa menyebabkan biji matang terlambat dan produksinya rendah. Kelebihan fosfor menyebabkan penyerapan unsur lain, terutama unsur mikro seperti besi, tembaga, dan seng terganggu. Namun, gejalanya tidak terlihat secara fisik pada tanaman. Unsur kalium. Manfaat unsur kalium bagi tanaman adalah sebagai aktivator enzim, membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman, membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman. Kekurangan kalium terlihat dari daun paling bawah yang kering atau ada bercak hangus, daun berwarna kuning di bagian pinggir yang akhirnya gugur. Kelebihan kalium menyebabkan penyerapan kalsium dan magnesium terganggu, pertumbuhan tanaman terhambat, sehingga tanaman mengalami defisiensi. Unsur magnesium dengan berlambangkan Mg. Magnesium adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil. Kekurangan dari magnesium adalah munculnya bercak-bercak kuning di permukaan daun tua. Hal ini terjadi karena magnesium diangkut ke daun muda. Daun tua menjadi lemah dan akhirnya mudah terserang penyakit. Kelebihan magnesium tidak menimbulkan gejala ekstrim. Selanjutnya adalah unsur kalsium dengan lambangkan Ca. Unsur ini yang paling berperan adalah pertumbuhan sel. Ia komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik tumbuh akar. Kekurangan dari kalsium adalah titik tumbuh lemah, terjadi perubahan bentuk daun, mengkritik, kecil, dan akhirnya rontok. Kalsium menyebabkan tanaman tinggi tetapi tidak akar. Kelebihan kalsium adalah tidak berefek banyak, hanya memengaruhi pH tanah. Selanjutnya adalah unsur sulfur dengan berlambangkan S. Kekuatan sulfur menghambat sintesis protein dan hal inilah dapat menyebabkan terjadinya klorosis, seperti tanaman kekurangan nitrogen. Kelebihan dari sulfur adalah, pada umumnya belerang dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino sistein, sintein, dan metionin. Belerang juga berfungsi sebagai aktivator, kofaktor, atau regulator enzim dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Sekian penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.